Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Prayitno. Saya dari Biologi UIN Raden Intan Lampung angkatan tahun 2018 semester 5, tepatnya di kelas Biologi B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi. Nah, pada mata kuliah bioteknologi ini saya akan membuat produk yaitu pupuk cair berbahan baku nasi basi. Nasi basi yang saya gunakan akan dicampurkan dengan larutan gula merah. Larutan gula merah ini adalah pengganti dari EM4 yang akan mengaktifkan jamur yang ada pada nasi basi. Nasi basi ini akan ditumbuhi oleh Rhizopus oligosporus, yaitu kapang dari Zygomicota. Kapang ini biasa ditemukan pada tumbuhan atau buah-buahan yang sudah membusuk. Nah, fungsi dari jamur ini adalah dapat memfermentasi substrat lain. Nah, dari jamur ini akan saya olah menjadi pupuk cair yang akan menyuburkan tanaman, yang akan dicampurkan juga dengan larutan gula merah sebagai pengganti E4. Bagaimana kelanjutan videonya? Tonton dan jangan lupa subscribe channel ini, like, dan sebarkan ke yang lain. Oke, untuk bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat pupuk cair ini terdiri dari botol yang nantinya akan menjadi alat pemersatu antara jamur dari nasi basi dan dari gula merah yang ada. Terus yang kedua ada mangkok untuk menggerus atau menghancurkan gula merah dengan sendok. Dan ini ada nasi yang nanti akan kita basikan. Untuk nasi ini kita menggunakan nasi basi yang nanti akan kita endapkan di ruangan yang cukup lembab agar terjadi pertumbuhan jamur yang ada. Nanti pertumbuhan jamur yang ada itu akan kita lanjutkan dengan proses pembuatan pupuk cair ini. Jadi kita harus mengendapkan nasi ini selama 4-3 hari. Jadi yang selanjutnya bahan yang digunakan adalah gula merah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, gula merah ini adalah salah satu cara alami untuk mengaktifkan jamur yang ada pada nasi basi. Jadi gula merah ini fungsinya sebagai pengganti EM4 untuk mengaktifkan jamur yang ada pada nasi yang telah mengalami penjamuran. Nah, ini adalah nasi yang sudah mengalami penjamuran selama 3-4 hari kita diamkan di suhu yang lembab. Nah, jadi nasi ini sudah mengalami pertumbuhan jamur yang nanti akan kita campurkan dengan cairan gula merah sebagai pengganti E4. Setelah video ini, mari kita akan buat cara proses pembuatannya. Tahapan selanjutnya adalah kita menghaluskan gula merah yang tadi sudah disiapkan. Gula merah ini kita hancurkan supaya nanti bisa tercampur rata dengan jamur yang ada pada nasi. Nah, ini adalah tadi nasi basi yang sudah mengalami penjamuran. Dia akan sedikit lembek karena terkena dari udara lembab. Nah, jadi kedua bahan ini kita campurkan jadi satu, lalu kita tambahkan setengah liter air sebagai pelarut dari gula merah dan nasi basi ini, lalu kita campurkan jadi satu. Kita campurkan, kita aduk sampai gula merah ini benar-benar hancur dan rata dengan air. Setelah gula merah ini larut dengan air, kembali kita endapkan selama 3-4 hari nasi basi dan gula merah yang sudah tercampur. Nah, jadi pengendapan selama 3-4 hari ini akan mengaktifkan jamur yang ada pada nasi basi ini. Nah, pengaktifannya ini dibantu oleh gula merah yang sebagai pengganti dari E4. Jadi harus kita endapkan sampai 3-4 hari terlebih dahulu agar pupuk cair yang akan kita gunakan ini jadi sempurna. Jadi teman-teman, ini adalah hasil pengendapan cairan nasi basi dan gula merah yang sudah kita endapkan selama 3-4 hari. Nah, cairan ini bisa kita gunakan dengan cara menyampur 3-4
tutup botol cairan ini dicampurkan dengan 1 sampai 10 liter air bersih. Jadi ketika sudah dilarutkan dengan air bersih, pupuk cair ini bisa digunakan untuk tumbuhan yang akan kita suburkan. Bisa seperti sayuran, buah-buahan, atau tanaman kebun lainnya. Nah teman-teman, ini adalah salah satu pupuk alami yang bisa kita buat agar tidak merusak lingkungan. Teman-teman bisa ikut mencobanya dengan bahan-bahan yang sederhana dan juga tidak merusak lingkungan. Sekian video bioteknologi dari saya. Teman-teman bisa ikuti cara pembuatannya dan jangan lupa subscribe channel YouTube kelas kami, like dan komen. Terima kasih.